Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan kajian kita Kitab Matan Safinatus Shalat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wal musannifin wal muhaddisin wal mufassirin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan muallif hadzal kitab Sayyid al-Hadrami wa ila azwajihim wa dzurriyyatihim wa ali baitihim wa talamizihim wa masyayikhihim khususan liman yu'awinu ala nashri hadzal kitab wa khususan li syai'i masyayikhina wa liman ijtama'a bi sababihi wa bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awalu utawi kang awal taharatu saubi wal badani wal makani minan najasati. Al-awalu utawi kang awal taharatu saubi iku sucine pakaian, wal badani lan badan, wal makani lan makan minan najasati saking sekehe perkara-perkara kang najis. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita bahas ya, yaitu syarat sholat yang pertama. Syarat sholat yang pertama itu harus suci, baik itu baju kita ataupun badan kita, juga tempat sholat kita yang digunakan untuk sholat itu harus suci dari perkara-perkara yang najis. Nah, suci baik itu dari najis, kemudian suci dari hadas kecil, juga suci dari hadas besar. Suci itu lebih dari sekedar bersih. Kalau bersih itu bisa jadi dia belum keadaan suci. Seperti orang yang mana dia itu belum mempunyai wudu, tapi dia terhindar dari najis, terhindar dari kotoran, maka dia dapat dikatakan bersih, tapi dia tidak dapat dikatakan suci. Kenapa? Karena dia masih mempunyai hadas. Sedangkan suci itu lebih dari sekedar bersih. Dia itu yang pertama terhindar dari najis, terhindar dari hadas kecil, dan juga terhindar dari hadas besar. Nah itu ya harus suci. Nah, di sini dicontohkan oleh musonib najis-najis itu apa sih ya? Contoh-contohnya bagaimana? Wahia lan utawi najis, lan utawi ya najis al-khamru iku khamr. Nah, yang pertama itu najis itu adalah contohnya di sini adalah khamr. Khamr itu arak atau minuman keras. Baik dia itu komposisinya dari anggur, peperasan anggur, atau dia itu komposisinya dari perasan korma. Tetap hukumnya apa? Najis dua-duanya. Airnya itu najis, kemudian botolnya pun hukumnya najis. Ketika kita minum misal, maka meminumnya itu haram. Kenapa? Karena khamr itu yang pertama dia memabukkan. Setiap yang memabukkan itu pasti membahayakan terhadap diri sendiri. Nah, maka itu diharamkan. Karena salah satu dari prinsip agama, maqasid syariah itu adalah menjaga akal kita. Nah, sedangkan ketika minum khamr akal kita itu enggak terjaga.
dengan sebab minum khamr, maka akal kita menjadi apa? Menjadi enggak ingat, menjadi lupa, menjadi stres dan sebagainya. Maka itu bertentangan dengan maqasid, maka diharamkan. Yang kedua, dia itu karena najis ya, maka diharamkan. Juga ada dalil dari Al-Qur'annya. Innamal khamru wal maisir dan seterusnya. Nah, khamr itu nanti dia bisa menjadi suci apabila dia itu menjadi cuka. Nah, cuka ya buat di dapur tuh buat masak ya. Apabila menjadi cukanya itu dia dengan pribadinya sendiri, tanpa adanya campur tangan apapun, tidak dicampur dengan sesuatu apapun, maka ketika berubah menjadi cuka, maka dia hukumnya menjadi suci. Khamrnya suci, kemudian botolnya pun juga apa? Menjadi suci. Itu yang pertama. Kemudian wal baulu lan uyuh atau air kencing. Nah, air kencing juga hukumnya najis, baik itu air kencing manusia ataupun air kencing dari hewan, baik itu hewan yang halal dimakan ataupun hewan yang haram dimakan. Hewan yang halal dimakan contohnya ayam, bebek, kambing, sapi. Kemudian hewan yang haram dimakan contohnya apa? Hewan yang ada taringnya, hewan yang galak. Kemudian hewan yang hidup pada dua dunia, hidup di air dan juga hidup di daratan, itu haram. Tetap air kencingnya najis ya. Kemudian walgo itu lan kotoran manusia, walgo itu lan tai ya. Goit di sini tai. Warausu lan kotoran hewan. Jadi kalau kotoran manusia itu goit, kalau kotoran hewan itu adalah raos. Nah, dua-duanya apa? Dua-duanya hukumnya najis. Tapi kalau misalnya ada manusia yang mana dia itu BAB-nya, beraknya itu bukan kotoran yang keluar, tapi misalnya keluar batu, kemudian keluar kelereng ya, atau sesuatu yang tidak biasa. Nah, maka hukumnya dia itu yang keluar itu adalah mutanajis. Kalau dia itu tidak hancur bersama kotoran tersebut. Kalau dia itu misal keluar kelereng, maka kelerengnya itu mutanajis. Nah, maka ketika mutanajis, dia itu si kelerengnya itu bisa disucikan ya, bisa dibersihkan sehingga kelereng tersebut menjadi suci dengan syarat kotoran yang menempelnya itu harus hilang. Keluar emas, keluar batu sama hukumnya. Dengan catatan dia itu enggak hancur. Sama seperti kopi luwak tuh. Kopi luwak itu apabila dia keluar dari luwak itu dalam keadaan seperti semula, maka hukumnya dia mutanajis. Tapi kalau kopi luwak itu keluarnya itu dia hancur, bercampur menjadi satu dengan kotoran luwak, maka hukumnya bukan mutanajis, tapi hukumnya najis. Kemudian selanjutnya wadamu lan geti atau darah ya. Darah manusia najis, darah hewan pun hukumnya najis, baik sedikit ataupun banyak. Nah, ketika sholat tuh harus dihindari darah-darah tuh. Makanya ketika kita mau melaksanakan sholat, mulut kita tuh diperiksa dulu. Apakah mulut kita ini sudah bersih? Apakah belum? Kenapa? Karena rongga mulut kita juga adalah anggota yang harus suci, harus bersih ya, suci. Sedangkan ketika kita ada darahnya, mulut kita, gigi kita, gusi kita, maka sholat kita enggak memenuhi persyaratan ya. Atau sholat kita itu membawa najis. Ketika membawa najis, sholatnya enggak sah. Kemudian mata harus suci, kuping dalamnya juga harus suci, kemudian hidung harus suci juga. Kemudian selanjutnya wal qoehu dan nanah lan nanah ya. Nanah hukumnya najis. Nanah itu adalah darah yang berubah bentuk atau dia mengalih ya, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sama, dia hukumnya najis.
Kemudian wal qai'u lan utah. Utah itu hukumnya najis, dia itu sudah bercampur dengan kotoran-kotoran manusia yang ada di dalam perut atau di maidah, di lambungnya itu ya. Maka ketika dia keluar dari maidah, dari lambungnya, maka hukumnya najis. Kenapa? Karena dia sudah bercampur dengan kotoran-kotoran yang ada di dalam. Selanjutnya wal kalbu wal hinziru, lan cemera lan bedul, anjing dan babi. Nah, anjing dan babi hukumnya najis. Anjingnya najis, babinya najis, apalagi kotorannya, apalagi air kencingnya, air liurnya saja hukumnya najis. Kemudian bekas telapak kakinya itu hukumnya sama, juga najis ya. Ketika dia berjalan, kemudian tanahnya itu basah, maka ada bekas kakinya itu hukumnya tetap najis. Dia itu najis apa? Najis mughalladoh, najis yang diberatkan. Kemudian wafaru ahadihima, lan anak salah siji anjing lan babi, anak cemera lan bedul, baik anak anjing ataupun anak babi tetap hukumnya najis mughalladoh. Ataupun dia itu kawin sama kambing, ataupun dia kawin sama kerbau misalnya. Nah, kemudian hasil perkawinannya itu menghasilkan anak. Anaknya juga sama, hukumnya apa? Hukumnya najis ya. Tetap dia hukumnya najis. Kemudian selanjutnya wal maitatu lan bangkai. Bangkai ya. Bangkai hukumnya najis. Bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa dengan penyembelihan syara, atau dia itu dengan penyembelihan syara tapi dia tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada pada penyembelihan syara. Seperti dia menyembelih kemudian hukumnya itu jalan nafas, kemudian jalan makan dan minumnya itu enggak terputus, enggak terpotong. Maka meskipun disembelih tetap hukumnya apa? Hukumnya menjadi bangkai. Kemudian dia hukumnya najis, kemudian dia hukumnya haram kalau dimakan. Itu namanya bangkai. Meskipun dia itu hewan yang dimakan ya, apalagi hewan yang haram dimakan. Sama, bangkai cicak najis, bangkai semut najis, bangkai lalat najis dan sebagainya. Itu ketika kita mau sholat harus dihilangkan. Kalau misalkan ada semut yang mati, ada lalat yang mati, ada nyamuk yang mati yang nempel pada baju kita, itu harus dihilangkan. Kenapa? Karena bangkai, najis hukumnya. Kemudian wasya'ruha lan rambut bangkai, rambutnya juga sama hukumnya najis. Berarti kalau di hewan itu bulu ya, di bebek bulu bebeknya najis. Kambing ada bulunya kalau dia matinya menjadi bangkai, bulunya itu menjadi najis. Kemudian wazil fuha lan celekutikane bangkai. Celekutikan itu apa? Kita lihat syarahnya. Wa huwa qadamun linahwil baqari, lan dilfuha itu adalah delamakan bagi seumpama hewan yaitu sapi. Nah, yang di bawah kakinya itu, yang seperti sepatu itu, apabila dia matinya itu tanpa penyembelihan syara, maka hukumnya najis. Yang seperti sepatu itu ya, sapi, kemudian kerbau, kemudian kuda dan seterusnya, hewan-hewan yang mempunyai kaki yang mirip ada sepatunya itu sama hukumnya najis kalau dia matinya tanpa penyembelihan syara ya. Kemudian selanjutnya wajil duha lan kulit bangkai, kulitnya najis. Kemudian wa admuha lan tulangnya bangkai, lan bebalungnya bangkai najis. Illa maitatal adamiyyi, angin mayit bangsa Adam. Nah, ini pengecualian ya. Kalau manusia
atau bangsa Adam ketika dia meninggal, maka jasadnya itu dihukumi apa? Dihukumi suci, tidak najis ya. Kulitnya enggak najis, kemudian rambutnya enggak najis, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian baik itu mayitnya muslim ataupun mayitnya non muslim, tetap dia itu hukumnya mayit tersebut jasadnya suci, enggak najis. Kemudian wasamaka lan iwak, wal jaroda lan walang. Nah, iwak atau ikan juga hukumnya suci, enggak najis ya. Meskipun dia meninggal atau meskipun dia mati, matinya ikan itu tanpa dengan penyembelihan. Nah, tetap dia dihukumi suci, enggak najis. Ini pengecualian. Meskipun si ikan tersebut matinya mengambang di air laut mengambang, di air sungai mengambang, tapi tetap dia dihukumi suci, boleh dimakan ya. Belalang juga sama demikian, dia tidak dihukumi najis, pengecualian. Nah, boleh kalau misalnya kita mau makan belalang boleh, tapi di kampung saya itu jarang yang memakan belalang. Padahal mah boleh dimakan, halal dimakan ya. Meskipun dia matinya tanpa penyembelihan syara. Tapi kalau ikan yang besar ya, ikan yang besar itu disunahkan dia itu dipotong seperti penyembelihan ayam, kambing, kerbau, bebek dan seterusnya. Itu sunnah, hanya sekedar sunnah dipotong seperti penyembelihan. Kemudian pengecualian lagi wal mudhakatal mubaha lan hewan kang den sembelih al mubaha kang den wenangakeun akluha apa mangane mudhaka halal. Jadi hewan yang boleh dimakan kemudian dia matinya itu dengan cara penyembelihan syara, maka dia hukumnya enggak najis. Hewan tersebut itu halal, boleh dimakan, bukan bangkai ya. Seperti kambing, hewan yang halal dimakan, itu ketika disembelih menggunakan penyembelihan syara, maka itu bukan termasuk bangkai kambing tersebut. Nah, ketika bukan termasuk bangkai, maka dia itu boleh dimakan. Kebo, sapi, ayam, bebek dan seterusnya itu hewan-hewan yang boleh dimakan. Apabila dia meninggalnya atau matinya itu dengan penyembelihan syara, maka bukan termasuk bangkai. Itu contoh-contoh dari najis. Nah, berbicara masalah najis itu contoh-contoh di sini ada 3 macam ya dari contoh-contoh tersebut. Nah, yang pertama itu ada yang namanya najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu adalah najis yang ringan cara mensucikannya. Yang kedua ada juga najis yang mutawasitoh. Mutawasitoh itu pertengahan. Ada juga najis yang mughalladoh. Mughalladoh itu diberatkan. Nah, yang pertama yang mukhafafah itu adalah air kencingnya bayi laki-laki yang mana dia itu belum makan sesuatu apapun kecuali dia hanya minum air susu ibunya, umurnya itu belum mencapai 2 tahun. Nah, maka air kencing bayi laki-laki tersebut dihukumi najis mukhafafah, ringan cara mensucikannya. Ketika dia itu kencing di sarung kita misalnya, maka cara mensucikannya itu kita hanya menyiram sarung yang ada air kencing bayi laki-laki tersebut. Nah, dengan catatan menyiramnya itu airnya itu harus melebihi air kencing tersebut. Misalnya air kencing itu kalau divolumekan ya setengah gelas lah. Nah, maka airnya itu harus melebihi air yang digunakan untuk membasuhnya itu. Harus 1 gayung. Enggak boleh kurang ya. Kalau kurang itu enggak bersih. Nah, caranya itu airnya harus mengalir ya, bukan dielap atau dicecepin, bukan seperti itu. Tapi airnya itu harus mengalir ke sarung tersebut. Cukup dengan demikian, enggak dipakai sabun, enggak dikucek-kucek, cukup. Kenapa? Karena najis mukhafafah. Kedua, najis mutawasito, najis pertengahan ya.
Najis pertengahan itu najis-najis yang lain selain anjing dan babi. Misalnya tai kambing, tai ayam, tai bebek, kemudian kotoran manusia, darah. Nah, itu termasuk najis-najis mukhaffafah ya. Cara mensucikannya harus hilang najisnya tersebut, baik itu warnanya, baik itu rasanya, dan juga aromanya. Yang terakhir adalah najis mughalladah. Najis mughalladah itu najis yang diberatkan, yaitu dia najis anjing dan babi. Nah, itu berat. Cara mensucikannya dia itu harus dengan debu ya salah satunya, dan mensucikannya dia harus 7 kali. Nah, itu contoh-contoh najis. Fama talaqat hadihin najasatu, fama talaqat maka kapan-kapan nempel hadihin najasatu apa ikilah sekai najis, saubal insani ing pakaian manusia, au badanahu atau badannya manusia, au musallahu atau tempatnya manusia, au goeroha atau selain kabeh, selain baju, selain badan, dan selain tempat sholat. Apapun itu, minal jamidati saking sekehe perkara kang atos atau benda-benda padat ya, ma'a rutubatin dalam sertane basah teles, piha ing dalam najis atau najasa, au fi mulaqiha atawa ing dalam kang bertemune najasa, fa in kana laha ta'mun aw launun, fa in kana maka lamun ana laha iku kedua najasa, ta'mun apa rasa, aw launun atawa warna, aurihun atawa ambu atau aroma, wajaba gosluha maka wajib gosluha apa ngebasuhe jamidat sing terkena najis, hatta yazula sehingga yentah hilang ia sifat baik itu rasa, warna, dan juga aromanya. Nah, kata Ki Musonib fama talaqat hadhin najasatu sobal insan, maka kapan-kapan ketika najis-najis di atas yang telah dicontohkan ya, misalnya darah atau kotoran dan seterusnya, itu bertemu atau menempel terhadap baju manusia, atau badan manusia, atau tempat manusia, atau dia itu najisnya menempel pada selain itu, selain baju, badan, tempat sholat. Misalnya nempel pada buku, nempel pada handphone, pada motor, kemudian pada peci ya, pada ember, bak, dan sebagainya, ada najisnya. Kemudian baju basah, kemudian si najisnya itu kering, maka hukumnya najis. Baju tersebut itu yang ada najisnya menjadi mutanajis ya. Kenapa? Karena salah satu dari keduanya itu ada yang basah, atau kebalikannya. Misalnya peci saya ini kering, tapi ada najisnya itu basah, maka peci saya menjadi mutanajis karena sebab adanya najis tersebut, najisnya yang basah. Atau kebalikannya, misalnya peci saya yang basah, tapi si najisnya itu yang kering, maka tetap hukumnya peci saya menjadi mutanajis. Dia terkena najis ya. Kenapa? Karena ada salah satu di antaranya itu yang basah. Tapi kalau misalnya dua-duanya kering, itu dimaafu atau dimaaf ya, diampura. Misalnya peci saya kering, kemudian ada tai cicak dari atas jatuh ke peci saya. Nah, tai cicaknya itu dia enggak basah atau kering, maka itu diampura ya, dimaaf. Tapi kalau salah satunya ada yang basah, maka itu menjadi mutanajis. Nah, kalau udah menempel seperti itu, baik terhadap baju kita, terhadap kulit kita, anggota badan kita, atau tempat sholat kita, atau menempel ke barang-barang kita, di sini barang-barang jamidat, barang-barang yang dihukumi keras atau benda-benda padat yang lain, maka wajib kita harus menghilangkan najis tersebut. Dihilangkan najisnya, atau dicuci, atau dikumbah kalau bahasa Jawanya ya.
Nah, kemudian jika si najisnya itu dia berbentuk ainiyah, atau ainiyah itu najisnya itu kelihatan ya. Misalnya ada kotoran ayam, tai ayam nempel di sarung kita. Nah, tai ayamnya itu kelihatan. Kalau tai ayamnya itu kelihatan, maka disebutnya najis ainiyah. Ada ain najisnya di sarung kita, itu namanya najis ainiyah. Nah, kalau najis ainiyah itu berarti ain najisnya itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Jangan langsung dicuci dicampur dengan pakaian lain. Kalau dicuci dicampur dengan pakaian lain, maka semuanya itu menjadi apa? Menjadi mutanajis ya. Kalau mau nyuci di mesin cuci atau dikumpulin di satu ember, diebak gitu kan, dicampur menjadi satu, padahal pakaian, salah satu pakaiannya itu ada ain najisnya, ada tainya. Nah, ketika dicampur menjadi satu, pakai sabun, pakai air dikulah, maka itu semuanya menjadi mutanajis semua. Airnya menjadi mutanajis, embernya, ebaknya menjadi mutanajis, mesin cucinya pun menjadi mutanajis. Caranya yaitu ketika ada najisnya, ainnya itu kita hilangkan terlebih dahulu, cuci terlebih dahulu, bersihkan terlebih dahulu. Nah, ketika sudah bersih, boleh kita masukkan campur dengan pakaian-pakaian yang lain. Nah, itu. Kemudian airnya juga itu harus suci ya. Airnya harus suci, enggak mutanajis. Airnya itu harus banyak, enggak boleh sedikit. Airnya itu harus mengalir, enggak boleh enggak mengalir atau sedikit airnya. Harus diperhatikan. Nah, itu ya najis ainiyah. Najis ainiyah itu najis yang ainnya itu kelihatan, kemudian aromanya ada, kemudian rasanya pun ada, itu namanya ainiyah. Ada juga najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu kebalikannya. Dia itu ainnya itu enggak kelihatan, aromanya itu enggak kecium, kemudian baunya, rasanya juga enggak terdeteksi oleh kita. Maka ketika demikian itu disebutnya najis hukmiyah. Jadi najis itu ada dua ya. Ada yang disebut najis ainiyah, ada juga yang disebut najis hukmiyah. Kalau ainiyah itu kelihatan najisnya, warnanya kelihatan misalnya, kemudian aromanya kecium, kemudian rasanya juga ada, itu ainiyah. Tapi kalau hukmiyah dia itu enggak kelihatan, enggak ada bentuk najisnya, tapi ada memang bekasnya itu. Misalnya pada suatu malam ngompol ya, seseorang itu ngompol, dia ingat, ini sarung tadi malam ngompol saya, tapi enggak ada bekasnya, enggak kelihatan bekasnya. Nah, maka ketika enggak kelihatan tersebut bekasnya, kencingnya itu, ompolnya, maka dikatakan sebagai najis hukmiyah. Tetap dua-duanya, baik najis ainiyah ataupun najis hukmiyah, harus dibersihkan ya, sampai benar-benar bersih. Nah, sebenarnya mah sabun itu enggak wajib ya, atau zat-zat yang lain itu enggak wajib. Yang penting airnya itu hilang ya, najisnya hilang, airnya, rasa dan baunya itu hilang. Tapi kalau misalnya dia itu mencucinya enggak hilang, maka wajib dia pakai apa? Pakai sabun atau pakai sesuatu yang lain sehingga si air najisnya itu hilang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya juga teman-teman semuanya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa bantu syiarkan dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih.